Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita sebagai kaum muslimin adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam adalah agama yang mudah. Allah Ta'ala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kalian mendapati kemudahan dan bukan Allah menginginkan kalian kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menegaskan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan agama kalian atau kalian di dalam melaksanakan agama ini ada kesulitan. Dan ketahuilah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajak kita semua untuk senantiasa memperhatikan dengan kondisi ibadah-ibadah yang kita lakukan, agar kita ikhtisar di dalam ibadah, agar kita tidak berlebihan di dalam melakukan ibadah, dan kita terus berupaya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus untuk tasdid, untuk istiqamah, untuk terus mudawamah. Kita mempertahankan ibadah yang kita lakukan. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan di dalam hadisnya, inna likulli amalin syirrah wa inna likulli syitratin fatrah, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan oleh seseorang pasti ada masa-masa semangatnya. Maka sesungguhnya di masa semangat tersebut akan ada syirrah, akan ada keburukan. Dan barang siapa yang fatrahnya, barang siapa yang rasa semangat ataupun masa fatrahnya tersebut, masa keburukannya tersebut, kemudian dia atau masa surutnya semangat tersebut, dia tetap berada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah mendapatkan hidayah. Akan tetapi barang siapa yang dia di dalam masa fatrahnya tersebut jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan celaka. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, fatrah tersebut ataupun masa surutnya semangat seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila terdapat di dalam hati-hati seseorang, apabila terjadi pada diri kita kaum muslimin, maka semangat ibadah yang tadinya luar biasa tinggi akan menjadi melemah. Azimah, tekad yang luar biasa dilakukan oleh seseorang di dalam dia mendekatkan diri kepada Allah akan menjadi hilang. Bahkan bisa saja dia terputus dan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar kita benar-benar memperhatikan kualitas dari ibadah-ibadah kita. Kita tidak diperintahkan untuk hulu, berlebihan di dalam ibadah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kalian di luar dari kemampuan kalian. Dan kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya masa fatrah ataupun hilangnya seseorang dari mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, hilangnya hati seseorang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa sebab. Di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah bagaimana dia berlebih-lebihan
atau dia memberatkan diri di dalam melaksanakan agama. Dia tidak mampu untuk melaksanakannya, akan tetapi dia melakukannya, padahal hal tersebut merupakan hal-hal yang tidak sampai derajatnya kepada wajib, akan tetapi dia paksakan dikarenakan semangat yang tinggi, akan tetapi efek yang buruk setelahnya yaitu dia bisa jadi kemudian jauh daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang kedua yang menyebabkan seseorang fatrah, mendapatkan futur atau jauh dari agama, adalah tatkala dia banyak berlebih-lebihan tenggelam di dalam perkara-perkara yang mubah. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan seseorang mendapatkan futur adalah bagaimana dia istighal bimaladzatid dunya. Dia terus tercebur di dalam kenikmatan-kenikmatan dunia. Dia lupa bahwasanya hakikat kehidupannya adalah untuk beribadah kepada Allah, sehingga kemudian roh badannya, roh jasadnya berat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlanjur nikmat dengan dunia. Kemudian di antara perkara yang bisa menyebabkan seseorang futur adalah bagaimana dia jauh daripada teman-teman yang saleh, dia jauh daripada para ulama, dia jauh daripada orang-orang yang bisa mengingatkan dia untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang berikutnya yang bisa membuat seseorang mendapatkan futur di dalam ibadahnya kepada Allah adalah dia lalai dari mengingat kematian, dia lalai dari mengingat akhirat, tempat kembali kelak nanti setelah di kehidupan dunia. Kemudian yang berikutnya yang membuat seseorang futur adalah bagaimana dia tahawun bidzunub as-saghirah. Bagaimana seseorang meremehkan dengan dosa-dosa kecil. Bagaimana seseorang yang dia menganggap remeh perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin kecil, akan tetapi terus dia lakukan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Ketahuilah, jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh. Fa innahunna idza istama'na 'ala ar-rajuli hatta yughlikanna. Maka sesungguhnya dosa-dosa yang kecil tersebut, dosa-dosa yang dianggap remeh tersebut, apabila berkumpul di dalam diri seseorang, dilakukan oleh seseorang, maka dia akan bisa membinasakan orang tersebut. Dan yang berikutnya yang bisa membinasakan ataupun seseorang menjadi futur adalah tatkala dia tidak bisa melakukan pembedaan antara mana perbuatan yang lebih penting dibanding perbuatan yang penting, yang kemudian dia akan mendahulukan tentang urusan dunianya dibanding urusan akhiratnya. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sunnah kemudian meninggalkan perbuatan-perbuatan yang wajib. Yang tentu diantara yang bisa membuat seseorang futur adalah bagaimana dia bermudah-mudah di dalam perkara yang haram. Dia meninggalkan yang halal, kemudian dia melakukan yang haram. Dan di antara perkara yang bisa membuat seseorang terjadi futur di dalam dirinya, di dalam hidup, di dalam ibadahnya adalah tatkala dia berteman dengan orang-orang yang juga sama memiliki sifat futur atau terjatuh di dalam perbuatan futur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa man ihtada wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Sifat futur merupakan penyakit yang berbahaya yang bisa membuat seseorang semakin jauh daripada agamanya. Dan di antara penampakan orang yang terkena futur adalah qaswatul qalb, adalah hatinya menjadi keras, al-mani' minal khusyu' lillahi azza wa jal, yang dimana sulit bagi dia untuk khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, habis an dam'i min khasyatillah, yang dia kemudian tidak bisa menangis meneteskan air matanya untuk bisa tunduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk bisa benar-benar merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akibatnya fala ya'riful qalb ma'rufan, maka hati seseorang tidak bisa kemudian mengetahui, mengidentifikasi mana perkara yang ma'ruf, fala yunkiru munkara, yang dia juga tidak bisa mengingkari perkara-perkara yang munkar, disebabkan karena dia sudah keras hatinya. Dan ini yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik,
kemudian hatinya akan menjadi keras setelah perbuatan-perbuatan tersebut. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah, yang bagaikan batu atau bahkan lebih keras lagi dari batu hati orang-orang yang benar-benar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bahwasanya di antara penawar agar kita jauh daripada sifat futur adalah kita hendaknya membersihkan hati-hati kita dari segala bentuk dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Dan di antara bentuk kita untuk menjauhi futur adalah kita benar-benar iqtisad, benar-benar tidak berlebihan di dalam beramal, di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan dengan konsisten meskipun perbuatan tersebut atau ibadah tersebut hanyalah dalam hitungan yang kecil, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan di dalam hadisnya, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla, bahwasanya sebaik-baik amal yang Allah Subhanahu wa taala cintai adalah tatkala seseorang melakukan konsisten melakukan perbuatan tersebut meskipun perbuatan tersebut atau ibadah tersebut adalah ibadah yang sedikit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah berpesan, innad din yusrun wa lan yushadad din illa ghalabah, sesungguhnya agama itu mudah, maka apabila seseorang memberatkan dirinya di dalam menjalankan agama, ghalabah, maka dia akan kalah, maka dia akan pasti mendapati dirinya futur, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan sifatnya yang berlebihan. Dan Nabi SAW juga sudah mengingatkan, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian perbuatan ghulu, karena sesungguhnya ghulu adalah perkara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita amdan salihah, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang selalu istiqamah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, meskipun ibadah tersebut dalam bilangan yang kecil dan sedikit. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita diberikan keamanan, kedamaian, dan tentunya menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa agar pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin, diberikan hidayah dan istiqamah untuk terus bisa menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina wahduhum ila al haqq wa ila ma huwa salahun lil islam wal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر